Oke, Mbak Risna. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana perlakuan Bandung terhadap sampean, agensi Bandung ini terhadap sampean bagaimana? Alhamdulillah sih baik, responnya cepat. Terus kalau aku ada masalah, ada apa-apa itu langsung direspon, dikasih solusi. Baiknya gini, jangan langsung kamu maunya gini langsung harus kayak gitu. Jadi dikasih solusi yang baik gimana. Jadi jalan keluarnya dia memberikan. Kalau ada solusinya lah. kalau majikan yang nggak benar ya bagaimana kita harus memperlakukan majikannya kayak gimana. Jadi tahulah posisi kita yang kerja, kita yang ngerasain kan, tahu gimana yang kita rasain kan. Tapi oke ya, puas ya, jos ya. Makanya aku kan dulu pertama kan emang aku dari agen Bandung, finish aku ambil ini lagi soalnya emang pelayanannya kan baik. Oke, selamat malam, berjumpa lagi dengan Bandung Enterprise dan kali ini akan ada pengalaman yang menarik dan istimewa dari Mbak siapa, boleh sebutin namanya Mbak? Risna Yususan. Waduh, lengkap banget Mbak Risna gitu aja ya. Luar biasa, usianya kelihatannya masih muda ya Mbak? Weh, sudah punya suami Mbak? Weh, ting Mbak? Alhamdulillah, garansi ya. Intermezzo sedikit Mbak, ya sedikit bercanda. Jadi ada sesuatu yang ingin disampaikan sama Mbak Risna. Nah, sesuatu itu kira-kira gimana sih Mbak? Apa yang menjadi bahan ketika sama dari cerita ke saya itu menarik, boleh dijelaskan buat teman-teman. Aku cerita dari awal kan dulu kerja ini 2 tahun 6 bulan ini, dan 1 bulan aku berkarir kerja 2 tahun 6 bulan libur. Terus selama 2 tahun itu kan pengennya finish cari kerjaan, jaga orang tua kayaknya kan lebih ada waktu istirahat, dalam pikiran kan gitu. Terus interview sama Bobo sama Sinsan. Sinsan ngomongnya fasilitas semua kerjaan enak, cuma jaga orang tua. Giliran kerja dalam satu rumah cuma sama Bobo, kita tidak dibutuhkan, kerjaan semua beda, apa-apa semua salah. Yang diomongin Sinsan semua itu Nggak sama pada kenyataannya. Terus Jadi sebenarnya waktu interview itu sama Bobo sama Sinsan. iya sama Bobo sama Sinsan. Tapi pada saat diomongin waktu interview telepon apa datang? Datang Sinsan ngomong ini itu Bobo cuma dia gitu. Dirasa aku kerja semua nggak boleh, semua salah. Pada kenyataannya tidak seperti pada saat ngobrol interview ya. Jadi ini orang tua umur berapa Mbak boleh tahu? Umur 87, masih sehat. 87? Iya. Gila. Jadi awalnya dulu sampean bayangin ya berarti Ya, kerja satu Bobo, satu rumah sendiri, cuma sama Bobo, sama sendiri itu enak ya. Tapi pada kenyataannya itu tadi. Boleh diceritakan salah satu apa salah dua hal yang beda gitu, menjadi sampean agak gimana gitu. Misalnya. Kerjaan dari pertama sudah ngomong kalau nanti ada kerjaan yang beda dari dulu, aku nanya. Giliran aku nanya pasti dimarahin, masih punya otak enggak, bisa kerja enggak, kerjamu gimana gitu. Terus apa-apa emang semua salah. Bukan. Terus aku baru itu kan kerjanya pertama libur, mulai jam 7. Pertama jam 7, yang kedua kali nggak boleh jam 6. Giliran aku nggak ada pintu telat, dikunci dari dalam kan, aku dikasih kunci tapi kunci berjangka yang dalam nggak. Terus giliran dibuka udah dimarah-marahin, sekarang jam berapa ini itu, terus kan nggak ada bis, apa gitu kan. Terus ngomong pun nggak sana kan, aku ngomong kantonis pertama ya gitu kan, nggak apa-apa kantonis. Giliran aku nyampe di rumahnya kan dia ngomongnya kayak Taiwan gitu kan. Oh, bahasa ke Mandarin, hampir-hampir. Terus kan dia Itulah, jadi ngeluh ya. Bayangan yang dia enak di kamar dewe tapi pada faktanya seperti itu. Nah, tapi sebelumnya
sebelumnya nih, majikan yang sebelumnya pekerjaannya gimana? Aku jaga anak 3, antar sekolah, lain semua, masak, beres-beres rumah-rumah pokoknya. Tapi majikan mending lah, yo terserah, pokoknya kerjaan kamu Yang pokoknya yang penting beres. Walaupun jam 5 aku bangun, jam 12 istirahat, tapi majikan baik, alhamdulillah gitu. Ya, jam 5 bangun, jam 12 selesai. Iya, bikin sarapan buat anak sekolah. Betul. Jadi kayak gitu nyiapin prepare semuanya. Jadi pada prinsipnya pekerjaan banyak, majikan bisa memahami, jadinya jalaninnya enak. Yang penting kan majikan baik. Tapi memang benar baik. 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 Jadi kalau seandainya nih kan sekarang udah masuk ke nenek dan selesai, lebih milih mana sih sebenarnya, kerja berat sama kerja ringan tapi kelihatannya ringan tapi ternyata nyesek di hati sama perasaan? Mending lebih berat tapi majikan baik ke kita, paham kita maunya gimana. Bener ya Mbak? Keinget rumah kalau lagi susah sumpah kayak gitu, keinget juga ya. Aduh kayak gini banget cari duitnya gitu. Majikan yang bobo ini aku jam 6 sore udah istirahat, cuma aku tidur, aku kerja kan dia sehari di rumah, nggak suka santai, nggak suka yang dari pagi sampai malam di rumah. Jadi aku ke kanan, matanya ke kanan, aku kiri, matanya ke kiri. Ngawasin di mana aku salah. Begitu salah langsung dikeluarin, Nyampe aku, diomongin. Mbak bisa nggak sih nyuruh kalau aku salah? Kalau apa aku nggak ngerjain, bisa nggak nyuruh, nggak marahin aku, tak gituin. Ya iya, tapi begitu emang. Jadi ketika sampai di pengalaman menjaga anak 3 dengan majikan yang baik, kebiasaannya totally berbeda ya. Aturannya berbeda ya. Setiap satu rumah pasti peraturan yang sangat beda ya. Tapi sebelum jaga anak 3 itu sampai jaga apa? Atau masih di Indonesia? Oh masih di Indonesia. Berarti ini majikan pertama finish, terus ini yang kedua ya. Jaga si Bobo yang luar biasa super yummy ya. Jadi oke, itu pengalaman dari Mbak Rina tadi. Risna, Mbak Risna. Oke. Ada pesan nggak Mbak buat teman-teman ketika di majikan episode berikutnya atau bagaimana, boleh? Kalau dari saya jangan memilih kerjaan yang kayaknya ringan, terus jaga orang tua kayaknya kan enak, kamar sendiri, tapi belum tentu enak. Mending kita berat sedikit, tapi yang penting majikan tuh sama kita paham, pinter gitulah. Mengerti kita maunya gimana gitu, ngajari sabar lah. Ini kan ngeri ya. 87 masih sehat. masih sehat. Jadi tapi kata-katanya ekstrim ya. Dia galak gitu. Oh galak ya. Keras, galak. Oh. Tapi waktu itu kan sama anaknya kan, singsangnya itu Dia anaknya. Nggak pernah. Iya. Pokoknya nggak ada yang kata-kata dari anaknya ngomong itu enggak. Oh tapi Orang aku begitu. nyalain lampu 15 menit udah disamperin. Ngapain nyalain lampu? Kan nyalain jasa nggak boleh nanti. Padahal dia yang dulu katanya nyalain lampu sampai malam-malam jam 10 belum itu nggak apa-apa. Bilang aku nggak boleh. Artinya mau ngapain serba salah. Kan emang gugup Nggak cocok. nggak mau, sebenarnya nggak mau ada perbedaan. Oh sebenarnya dia ngomong Pas aku udah nyampe kerja di rumahnya 1 hari, dia ngomong gini, nanti kalau kamu di rumahku udah nggak betah, kamu ngomong. Udah gitu. Udah kayak gitu ya? Tapi kalau ada singsangku, dia nggak ngomong sama sekali. Pokoknya singsangku ngomong apa, dia iya. Tapi jadi di depan anaknya dia manis ya, tapi sudah masuk kandangnya dia sendiri. Rasakan. Terima kasih Mbak Risna berbagi ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman nantinya dalam memilih majikannya. Sekali lagi selalu semangat mengejar impian dan belum menikah loh ini. Ya mudah-mudahan nanti segera dipertemukan jodohnya dan pulang nggak perlu lagi digonggong ya. Sip. Makasih Mbak Risna. Yuk, makasih, bye bye. Assalamualaikum.